Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Taufik. Kali ini dalam pembelajaran Mapel SKI sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang hijrahnya baginda Nabi Muhammad, hijrah dan dakwahnya baginda Nabi Muhammad ke Habasyah. Tentu yang akan kita bahas ini bukan hijrahnya Nabi ya. Nabi sendiri tidak hijrah, Nabi tetap stay di Mekah. Sedangkan yang hijrah adalah para sahabat. Sebelum kita lanjut, tentu kita akan berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan segala urusan kita. Baik, berdoa mulai. Cukup. Sebelum menginjak materi lebih lanjut, kalian bisa buka LKS-nya terlebih dahulu, halaman 53. Halaman 53. Setelah itu kalian bisa rubah resolusi video ini untuk mengirit kuota ke resolusi 360 ataupun 240 pixel. Baik. Langsung dibuka halaman 53. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian harus tahu hijrah itu apa. Hijrah itu adalah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Di sini sahabat baginda Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Mereka pindah dari Mekah yang asal rumah mereka. Mereka pindah menyeberangi Laut Merah ke Afrika, tepatnya di negeri Habasyah. Sekarang sudah bernama Ethiopia. Dari latar belakang mereka pindah itu apa? Tentu tidak lain yaitu karena penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang semakin hari semakin kejam, semakin bengis, semakin berat, sehingga ujian untuk umat Islam ini untuk melakukan dakwah semakin sulit. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW memutuskan agar beberapa sahabatnya untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah, yang terkenal bahwasanya negeri Habasyah itu menerima Islam. Akhirnya berangkatlah utusan perwakilan dari para sahabat berjumlah 11 orang dan 4 wanita. Mereka berangkat, kemudian disusul lagi rombongan kedua yaitu sebanyak 70 sahabat. Di antaranya ada Utsman bin Affan, kemudian istrinya yaitu sebagai putri Nabi yang bernama Sayyidatina Ruqayyah bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lain. Mereka melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah. Di Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja yang baik bernama Raja Najasyi. Kalau di buku kalian bernama Raja Nejus, nggak masalah. Raja Najasyi ini terkenal mempunyai hati yang baik sehingga umat Islam hijrah ke negeri Habasyah. Benar, seperti perkiraan, mereka sampai di negeri Habasyah diberikan perlindungan dan mereka juga diizinkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setelah beberapa waktu ternyata kondisi ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu orang kafir Quraisy mendengar ternyata ada beberapa sahabatnya Nabi yang mereka melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Karena mereka tidak terima, akhirnya mereka mengirimkan beberapa utusan. Dengan maksud utusan ini meminta Raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah untuk kembali ke Mekah. Namun permintaan itu ditolak oleh Raja Najasyi. Di lain tempat, tetap di Mekah, baginda Nabi Muhammad SAW tetap tinggal di Mekah. Beliau senantiasa terus mengajarkan agama, menyebarkan agama, mendakwahkan agama, sehingga pada kala itu dua orang terkenal, dua orang tokoh Quraisy itu masuk Islam. Yang pertama yaitu pamannya Nabi sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah orang yang sangat membela Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ini mendapat julukan Asadullah, sebagai singanya Allah. Nah, Hamzah bin Abdul Thalib ini akhirnya masuk Islam, termasuk pemuka Quraisy. Kemudian singkat cerita masuk Islam. Untuk ceritanya bisa kalian baca di halaman 55 atas. Kemudian yang kedua, tokoh yang penting, tokoh Quraisy yang penting yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab ini terkenal, beliau ini sangat memusuhi Islam. Tapi karena beliau terenyuh dengan bacaan Quran adik iparnya, sehingga beliau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga cerita seperti itu. Untuk lengkapnya juga bisa kalian baca di halaman 55. Ini adalah hijrah pertama.
Kenapa pertama? Karena ada hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Tujuannya sama, ke negeri Habasyah. Baik, sekarang masuk ke materi yang kedua, hijrah ke Habasyah yang kedua. Para sahabat mengenai Nabi Muhammad SAW yang telah hijrah ke Habasyah pertama ini bertahan selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Setelah itu mereka ada yang kembali ke Mekah dan tetap ada yang tinggal di negeri Habasyah. Kembalinya dari Habasyah, para sahabat melaporkan kepada Nabi bahwasanya negeri Habasyah adalah negeri yang aman. Karena itulah Nabi mengutus lagi rombongan yang kedua yang lebih banyak lagi, diikuti oleh 101 orang yang jumlahnya terdapat 18 orang wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. 101 orang ini berangkat lagi untuk ke negeri Habasyah. Tentu rombongan kedua umat Islam yang hijrah ke negeri Habasyah ini tetap disambut dengan baik oleh Raja Najasyi. Karena mendengar hal itu, orang kafir Quraisy tambah lagi marahnya, tambah lagi tidak terimanya. Akhirnya mereka mengutus utusan lagi untuk kedua kalinya. Orang kafir Quraisy mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka mengirimkan dua orang ini untuk menegosiasi Raja Najasyi agar Raja Najasyi ini bisa mengembalikan orang-orang Mekah kembali ke Mekah. Melihat kesungguhan para utusan orang kafir Quraisy, Raja Najasyi akhirnya mengumpulkan orang-orang Islam untuk memintai penjelasan kenapa toh orang kafir Quraisy sangat getol, sangat ingin sekali untuk mengembalikan orang Islam yang berada di negeri Habasyah untuk kembali ke Mekah. Akhirnya orang Islam ditanya, dijawab dengan sebenar-benarnya panjang lebar oleh Ja'far mengenai ajaran Islam dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Raja Najasyi mendengar, akhirnya Raja Najasyi sendiri memahami dan meminta utusan orang kafir Quraisy untuk kembali ke Makkah. Setelah peristiwa itulah Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Dan setelah beliau meninggal, Raja Najasyi adalah orang pertama yang disolat mayat gaib oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Raja Najasyi meninggalnya di daerah Afrika, Ethiopia, maka Nabi melakukan sholat mayat gaib di Mekah. Inilah singkat cerita dari hijrahnya umat Islam ke negeri Habasyah. Saking beratnya mereka sehingga bisa pindah dengan perjalanan beratus-ratus kilo. Mereka hijrah dari negeri mereka, dari rumah tinggal mereka yaitu Mekah ke negeri Habasyah. Ini tidak lain karena mereka ingin mempertahankan agama dengan sebetul-betulnya. Dan alhamdulillah berkat umat Islam yang pindah ke Habasyah, akhirnya negeri Habasyah ini menjadi pusat penyebaran Islam di negeri Afrika. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ini adalah penutup dari SKI semester pertama. Setelah ini kalian akan melaksanakan ulangan akhir semester, penilaian akhir semester. Kalian bisa pelajari dari bab pertama sampai bab paling terakhir. Tugas akan saya lampirkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.